Hai, selamat datang di channel Liasta. Sebelum tonton video, subscribe aku, kemudian bunyikan lonceng. Jangan lupa kasih like dan juga komen, biar aku semakin semangat untuk up video terbaru. Ketulusan Cinta Aisyah, chapter 47. Tidak menentu. Aisyah keluar dari dalam lift sambil memegang tangan suaminya. Aisyah sedikit menoleh ke arah pria yang saat ini memakai setelan jas berwarna hitam. Melihat penampilan pria yang saat ini ada di dalam lift, Aisyah tidak yakin bahwa pria itu salah seorang kelompok yang pernah ditemuinya di supermarket. "Ada apa?" tanya Ardi yang menyelipkan jarinya di dagu istrinya. "Enggak ada," jawab Aisyah yang kemudian tersenyum masuk ke dalam apartemen yang ditempati oleh mereka. "Bang, Ica capek," keluh Aisyah. Aisyah merasa tubuhnya begitu sangat mudah lelah, meskipun dirinya tidak sedang melakukan apa-apa. "Ya udah istirahat," usul Ardi yang mengusap kepala istrinya. Aisyah menganggukkan kepalanya. Ia mengganti pakaiannya dengan daster tanpa lengan dengan panjang di atas lutut. Ardi memandang istrinya yang begitu sangat cantik di matanya. Penampilan istrinya yang seperti ini membuat dirinya menelan salivanya. "Ica jadi enggak sabar mau nungguin kabar dari Brother Tommy," kata Aisyah yang merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. "Iya, abang juga," Ardi berucap dengan sedikit menarik hidung istrinya. Pria itu sudah berganti pakaian dengan memakai celana pendek dan baju kaos. Ardi duduk di samping istrinya dan mengusap-usap paha istrinya. "Bang, Ica capek," ucap Aisyah yang sudah bisa memahami apa yang diinginkan oleh suaminya. "Alasan?" jawab Ardi. "Kenapa abang bilang alasan?" tanya Aisyah yang memandang wajah suaminya. "Pasti pengen dipijat?" tanya Ardi yang membesarkan matanya. Aisyah tertawa dan menganggukkan kepalanya. "Pinggang Ica pegal bang," keluhnya. Aisyah memegang tangan suaminya dan meletakkan di pinggang bagian belakangnya. Ardi tersenyum dan memijat-mijat pinggang istrinya. Ardi sangat mengetahui bahwa wanita hamil akan sering mengalami hal yang namanya sakit di bagian pinggang. Ardi tidak banyak berbicara. Pria itu hanya memijat-mijat pinggang bagian belakang istrinya. "Abang," Aisyah kesal ketika pijatan suaminya berpindah ke tempat yang lain. Ardi tertawa dan kembali memijat pinggang istrinya. "Apa ngantuk?" tanya Ardi yang mengusap kepala istrinya. "Iya," jawab Aisyah yang tersenyum. "Kalau gitu sayang abang tidur ya," Ardi berucap sambil mengusap kepala istrinya dan mencium kening istrinya. Ardi memandang istrinya yang sudah memejamkan matanya. "Sudah tidur ya," Ardi berucap ketika mendengar suara nafas istrinya yang teratur. Pria itu membaringkan tubuhnya di samping istrinya dan memandang wajah cantik milik istrinya. Saat tidur seperti ini, wajah istrinya begitu sangat cantik, manis. Wajah polos istrinya terlihat sangat damai, layaknya bayi yang sedang tertidur. Setelah puas mengamati wajah cantik istrinya, pria itu beranjak dari atas tempat tidur dengan sangat berhati-hati agar istrinya tidak terbangun. Ia kemudian keluar dari kamar dan berjalan menuju ke ruang belajar untuk mengerjakan laporan penelitiannya. Erik begitu sangat gugup ketika melihat Aisyah dan suaminya berada di dalam lift. Pria itu tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena Aisyah sudah menatap wajahnya dengan sangat jelas. Erik memutuskan untuk tetap masuk ke dalam lift dan berpura-pura tidak mengenal Aisyah. Erik merasakan degup jantungnya yang begitu sangat keras. Ini untuk pertama kalinya ia bisa melihat Aisyah dengan posisi yang sangat dekat. Namun pria itu juga tidak bisa memandang Aisyah secara langsung karena dia tidak mau suami Aisyah akan mencurigainya. "Mengapa aku sekarang menjadi seperti ini?" Erik mengomel dirinya sendiri.
Pria itu hanya merasakan degup jantungnya tanpa berani menoleh ke pasangan yang ada di belakangnya. Erik berharap Aisyah tidak mengingat peristiwa yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Ia begitu sangat malu karena ikut serta dalam masalah tersebut. Berjumpa dengan Aisyah seperti ini membuat Erik sangat malu. Pria itu menghembuskan nafasnya ketika Aisyah dan suaminya keluar dari dalam lift. Erik sengaja tidak keluar dari lift tersebut. Ia berpura-pura untuk naik ke lantai atas. Saat ini, pria itu seperti sedang bermain kucing-kucingan. Erik keluar dari dalam lift setelah memastikan Aisyah dan suaminya sudah masuk ke dalam apartemen yang ditempati oleh pasangan muda itu. Ia berjalan dengan cepat menuju ke apartemennya yang hanya berjarak beberapa kamar dari kamar Aisyah. Erik masuk ke dalam apartemennya. Pria itu merasakan degup jantungnya yang berdegup sangat cepat. Berulang kali ia menarik nafasnya dengan keras dan kemudian menghembuskannya untuk menetralkan degup jantungnya yang saat ini berdetak dengan sangat hebatnya. "Apakah dia mengingatku?" ucap Erik yang begitu sangat gugup. "Tidak, dia tidak mungkin mengingatku," ucapnya kemudian. Erik mengusap wajahnya dengan sangat kasar. Pria itu berjalan menuju lemari pendingin dan mengambil air dingin dari dalam kulkas. Erik meneguk air itu hingga habis. Setelah merasakan kondisinya yang mulai tenang, Erik melonggarkan dasi yang saat ini melingkar di lehernya. Pria itu membuka jas yang dipakainya dan meletakkan jas itu di sembarang tempat. "Mengapa aku bisa seperti ini?" Erik merasa tubuhnya yang sangat berkeringat. Sehingga dengan cepat pria itu membuka baju kemeja yang dipakainya saat ini. Dia kemudian duduk di depan televisi. "Aku benar-benar tidak menyangka bisa berjumpa dengan dia," ucap Erik yang mengingat pertemuannya dengan Aisyah. "Mengapa dia begitu sangat cantik? Aku tidak pernah menyukai wanita seperti ini sebelumnya," pengakuan Erik. Erik masuk ke dalam kamarnya, kemudian berendam air dingin di dalam bathtub. Erik berharap dirinya bisa secepatnya menetralkan perasaannya. Semakin ia mencoba untuk melupakan wajah Aisyah, namun wajah wanita itu begitu sangat jelas terbayang dalam pandangannya. "Sudah beberapa hari ini aku bisa melupakannya. Namun kenapa sekarang aku merasakan hal yang seperti ini lagi?" keluh pria itu. Erik berendam dengan memejamkan matanya. Pria itu baru keluar dari dalam bathtub setelah tubuhnya terasa dingin dan pikirannya mulai jernih. Erik sejak tadi tidak mendengar suara bel yang berbunyi di pintunya. Setelah keluar dari dalam kamar mandi, dia baru menyadari bahwa sejak tadi ada seseorang yang datang ke apartemennya. Erik berjalan menuju pintu dan membuka pintu tersebut. Erik memandang gadis cantik yang berdiri di depan kamarnya. Wajah gadis itu terlihat sangat marah karena dirinya baru membukakan pintu. Erik mengulum senyumnya ketika melihat wajah gadis itu terlihat begitu sangat malu menatapnya. "Mengapa baru membukakan pintu?" ucap Alena yang hanya menundukkan kepalanya. "Aku baru keluar dari dalam kamar mandi," jawab Erik. Gadis itu hanya diam dan sedikit mendorong tubuh pria yang berdiri di depan pintu agar dirinya bisa masuk ke dalam. "Mengapa tidak sopan sekali masuk main mendorong?" celoteh Erik ketika Alena sudah masuk ke dalam apartemennya dengan membawa kantong plastik di tangannya. "Cepatlah berpakaian," ucap Alena. Erik hanya tersenyum ketika mendengar perintah yang diberikan oleh gadis tersebut. "Mengapa kamu begitu sangat rajin datang ke sini membawa makanan?" ucap Erik yang melipatkan tangannya di bawah dadanya. "Aku hanya kasihan kepadamu," jawab Alena. Erik mengerutkan keningnya ketika mendengar jawaban dari Alena. Alena tidak ingin memandang pria tersebut. Alena mengambil jas yang terletak di lantai.
Ia kemudian mengambil baju kemeja yang berada di atas kursi dan mengantarnya ke belakang. Alena merasakan detak jantungnya yang berdegup dengan sangat hebatnya. "Mengapa penampilannya seperti ini membuat jantungku berdetak dengan sangat hebatnya?" ucap Alena yang memegang dadanya. Alena begitu sangat kaget ketika dirinya berbalikkan tubuhnya. Alena tidak menyangka bahwa Erik ternyata berada di belakangnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.